Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas 12 prinsip animasi yang ditulis oleh Frank Thomas dan Ollie Johnston. Tapi karena pembahasannya cukup banyak dan panjang, maka videonya akan kita bagi menjadi dua part. Oke, masuk ke prinsip yang pertama, ada squash and stretch. Ini adalah prinsip di mana objek animasi akan memanjang atau lebih datar untuk menekankan kecepatan, momentum, berat, dan massa. Berikut adalah bola memantul yang memiliki squash and stretch, dan berikut ini tanpa squash and stretch. Terlihat perbedaannya kan? Banyaknya objek merenggang dan membentang bergantung pada massa benda tersebut. Lebih banyak squash and stretch, maka objek akan terlihat lebih lentur. Begitu juga sebaliknya. Lebih sedikit squash and stretch, maka objek akan terlihat lebih keras. Bola pertama terlihat seperti bola air, sedangkan bola kedua terlihat seperti bola bowling. Squash and stretch juga berlaku untuk karakter. Lihat bagaimana bentuk tokoh merenggang dari kecepatan. Pada saat dia akan turun ke bawah, bentuk badannya memipih setelah mendarat, sebelum akhirnya menetap dalam pose normal. Lalu berikutnya ada anticipation. Berikut ini adalah ketika karakter bersiap untuk melakukan sebuah aksi untuk memberi petunjuk kepada penonton yang terjadi berikutnya. Selain itu juga untuk membuat sebuah aksi terlihat lebih realistis. Satu contoh adalah ketika karakter akan melompat, sebelum melompat ke udara ia harus bersiap dengan berjongkok untuk mengumpulkan tenaga seperti pegas yang ditekan sebelum akhirnya terlepas. Perhatikan ini. Karakter melompat tanpa anticipation. Hal ini terlihat sangat tidak realistis karena energi saat melompat tidak tahu didapat dari mana. Berikut ini adalah contoh lain. Sebuah pukulan. Untuk menambahkan kekuatan pada pukulan dan untuk menyampaikan kepada penonton bahwa karakter itu akan memukul. Dia membentangkan tangan ke belakang dan kemudian meninju. Sebaliknya, tidak adanya anticipation menghasilkan pukulan yang lemah. Yang ketiga yaitu staging. Staging adalah penyajian dari beberapa ide yang ditampilkan dengan sepenuhnya dan sangat jelas. Prinsip ini sangat luas karena di dalamnya menyangkup banyak area di dalam animasi. Staging bisa untuk permainan acting, pemilihan waktu, posisi, dan sudut pengambilan gambar kamera. Saat kalian menganimasikan, kalian ingin mengendalikan secara penuh arah pandangan penonton. Pada dasarnya, kalian selalu ingin mengatakan, lihat ini, lalu itu, dan lihat ini. Kontrol seperti ini dapat dicapai melalui staging. Semua elemen bekerja sama untuk memindahkan pandangan penonton ke sekeliling layar. Berikut ini adalah contoh staging yang buruk. Kedua karakter bersaing dalam kehadirannya di atas panggung. Kamera bisa melakukan beberapa hal dengan ini. Sangat penting untuk tahu kapan harus close up dan kapan harus jarak jauh. Jarak jauh sangat bagus untuk menampilkan aksi yang besar, saat close up sangat baik untuk menampilkan ekspresi. Jangan menempatkan aksi utama di samping layar. Hal itu sebaiknya di tengah layar atau sepertiga layar. Jika tokoh utama menghadap sisi samping, di sana seharusnya terdapat ruang kosong lebih pada arah yang ia tuju, kecuali jika ada karakter menyelinap di belakangnya. Dalam hal ini, dia bukan lagi tokoh utama dalam pengambilan adegan ini. Yang keempat ada straight ahead and pose to pose. Istilah ini menggambarkan dua metode yang digunakan untuk menganimasikan sebuah animasi. Metode pertama yaitu straight ahead atau lurus ke depan. Teknik ini adalah di mana kalian membuat gambar pertama dan kemudian membuat gambar kedua, lalu ketiga, dan seterusnya. Hal ini yang menjadi dasar kalian saat membuat animasi. Metode kedua yaitu pose to pose. Adalah di mana kalian menggambar bagian awal dan akhir pada setiap pose utama, kemudian kembali lagi untuk mengisi gambar di antara gambar sebelumnya. Pose to pose pada umumnya lebih baik untuk aksi kebanyakan karena memberikan lebih banyak pengaturan gerakan. Kalian memiliki ide tentang sebuah aksi gerakan pada awal sebuah proses, jadi tidak perlu mengkhawatirkan jika karakter tersebut akan berakhir di tempat yang kurang tepat. Kalian memutuskan di mana gerakan akan berakhir dari awal, kemudian bekerja mundur. Jika kalian menganimasikan seluruh urutan dengan straight ahead dan kemudian menyadari bahwa terdapat kesalahan dalam satu pose,
maka kalian harus mengubah beberapa gambar untuk memperbaikinya. Tetapi dengan pose to pose, kalian melakukan pose utama untuk melihat apakah gerakan sudah benar dan kalian bisa cepat menganalisa kesalahan sejak awal. Selanjutnya ada follow through and overlapping action. Adalah teknik membuat bagian tubuh dan pelengkap diseret mengikuti gerakan tubuh dan melanjutkan gerakan ketika tubuh berhenti. Follow through and overlapping action sering dikaitkan dengan teknik lain yang disebut drag. Semua ini menjelaskan hal yang sama tetapi dengan cara yang berbeda. Sebagai contoh, follow through dengan cara bagian tubuh terus bergerak setelah tubuh berhenti. Overlapping action menjelaskan perbedaan waktu antara main body dan bagian lainnya. Drag menjelaskan teknik menunda pergerakan bagian-bagian tubuh dalam kaitannya dengan tubuh utama. Ketiganya pada dasarnya adalah menggambarkan aspek yang berbeda dari hal yang sama. Dan ini adalah contoh gerakan dengan dan tanpa follow through dan overlapping action. Pada dasarnya, ketika tubuh utama bergerak, ujung pelengkap harus menjadi yang terakhir untuk mengejar. Dan ketika tubuh berhenti, ujung harus mengikuti paling jauh sebelum menetap kembali. Contoh lain adalah lengan. Lengan adalah tempat yang baik untuk memasukkan follow through dan overlapping action. Siku bergerak lebih dahulu, lalu diikuti dengan lengan bawah dan kemudian tangan. Yang keenam ada slow in dan slow out. Menjelaskan bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Slow in terjadi jika sebuah gerakan diawali secara lambat kemudian bergerak menjadi cepat. Slow out terjadi jika sebuah gerakan yang relatif cepat kemudian melambat. Tanpa slow in dan slow out, sesuatu terasa seperti mekanik. Slow in dan slow out mengubah kurva gerak dari linear ke spline dengan menyesuaikan tuas Bezier seiring berjalannya waktu objek. Objek akan mulai berjalan dengan lambat, bertambah cepat, dan kembali melambat.